kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita harus sopan. Apa itu sopan, Nak? Siap. Sukacita memuji Tuhan. O, oga makan-makan, oga main-main saat memuji Tuhan. P, pasti udah mandi dan berpakaian rapi. A, ayo doa dan dengar firman Tuhan. M, nikmati kehadiran Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Aduh, kakak hari ini senang banget. Bener kan Amelia? Benar banget, Kak. Senang banget kita masih bisa beribadah meskipun di rumah-rumah. Oh iya, sebelum itu kita persiapkan hati kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk satu hari yang baru Tuhan, untuk kami Tuhan, untuk bisa memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan hingga hari ini. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih berkati ibadah kami pada hari ini. Tutup bungkus kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita semangat. Siapa di sini yang siap menjadi pemenang? Mari kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Adik-adik, kita udah memuji menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan, biarlah kiranya itu boleh menjadi kesukaan buat hati Tuhan. Tuhan, kalau saat ini sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan biar kami boleh menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu kisah pahlawan yang tertulis di dalam Alkitab. Kakak mau cerita dia seorang wanita. Ayo adik-adik tebak ya. Dia itu cantik, dia itu takut akan Tuhan, dia itu baik hati, dia itu seorang yatim piatu. Jadi dia tidak punya orang tua dan dia dibesarkan oleh pamannya, namanya Mordekai. Adik-adik, udah tahu belum siapa yang akan kakak ceritakan kisahnya? Kakak kasih tahu ya. Dia itu Ratu Ester. Nah, adik-adik, Ratu Ester ini seorang pahlawan untuk bangsanya. Nah, adik-adik tahu nggak Ratu Ester itu mempunyai kebangsaan apa? Dia itu berasal dari Yahudi. Nah, adik-adik, Ratu Ester ini ada di dalam kerajaan Ahasiweros. Nah, kerajaan Ahasiweros ini mencari ratu. Ditemukanlah Ratu Ester ini, dipilih sebagai Ratu Ester ini. Kakak mau ceritain ya tentang Haman. Adik tahu nggak Haman ini siapa? Haman ini orang kepercayaan Raja Ahasiweros. Dia ini kedudukannya sangat tinggi di dalam kerajaan itu, tapi dia masih di bawah Bapak Raja Ahasiweros. Karena dia orang kepercayaan Raja Ahasiweros, dia ini setiap kali dia lewat, orang-orang itu, pegawai kerajaan itu selalu sujud menyembah kepada Bapak Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau menyembah dan sujud kepada Bapak Haman. Adik-adik tahu nggak itu siapa? Dia itu Bapak Mordekai, saudaranya Ratu Ester. Kenapa dia tidak mau sujud menyembah kepada Bapak Haman? Karena Bapak Mordekai ini hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Bapak Haman sangat kesal, sangat marah. Dari situ Bapak Haman merencanakan hal buruk untuk Bapak Mordekai beserta suku bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Adik, disinilah terjadi tipu muslihat atau pikiran-pikiran jahat dari Bapak Haman untuk Bapak Mordekai dan bangsa Yahudi. Haman pergi kepada raja, menghadap raja Ahasiweros. Lalu Bapak Haman ini berkata kepada Bapak Ahasiweros untuk mengeluarkan surat yang berisi untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dari situ raja memberikan cincin meterainya, tandanya itu raja menyetujui bahwa Haman boleh mengeluarkan surat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Bapak Mordekai mengetahui tipu muslihat Haman. Itu Bapak Mordekai itu mengganti pakaiannya dengan pakaian kabung. Setelah itu Ratu Ester melihat dari kediamannya bahwa saudaranya itu menggunakan pakaian kabung, memanggil asistennya. Setelah asistennya ini datang, adik-adik, Ratu Ester memberikan perintah untuk disampaikan ke Bapak Mordekai. Kata Ratu Ester begini, tolong tanyain ke Bapak Mordekai kenapa dia menggunakan pakaian kain kabung. Pergilah asistennya ini ke Bapak Mordekai.
Ditanyalah kepada Bapak Mordekai seperti apa yang disuruh oleh Ratu Ester. Bapak Mordekai menceritakan kepada asistennya ini untuk disampaikan kembali ke Ratu Ester. Isinya, ceritanya, adik-adik tahu nggak apa? Begini ceritanya, kata Mordekai meminta kepada Ratu Ester untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi yang ingin dimusnahkan oleh Haman. Nah, disampaikannya lagi dari Bapak Mordekai ke Ratu Ester. Ester mendengar berita itu, sedihlah Ratu Ester karena bangsanya ingin dimusnahkan. Lalu Ratu Ester berpikir bagaimana dia harus menolong, karena dia telah 1 bulan tidak dipanggil oleh raja untuk menemui dan menghampiri raja. Karena di dalam sebuah kerajaan itu tidak boleh ratu menghampiri raja kalau tidak dipanggil, adik-adik. Setelah itu disampaikannya lagi ke Mordekai. Lalu Mordekai berkata, kalau kamu tidak mau menolong, maka akan ada orang lain yang akan menolong bangsa Yahudi, tetapi kamu dan seluruh kaum keluargamu akan binasa. Ester menyuruh untuk berpuasa, adik-adik. Seluruh umat bangsa Yahudi disuruh berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lalu asisten Ester menyampaikan kembali ke Bapak Mordekai untuk menyuruh 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, berpuasa sebelum Ratu Ester menghadap raja. Setelah 3 hari mereka berpuasa, Ratu Ester memberanikan diri untuk menghadap kepada raja, meminta kepada raja untuk adakan perjamuan makan. 2 kali Ester meminta kepada raja untuk datang ke perjamuan makan yang diadakan oleh Ester. Ester itu mengajukan permintaan kepada Raja Ahasiweros untuk memberitahuan kepada raja bahwa bangsa Yahudi, yaitu bangsanya Ratu Ester, akan dibinasakan dan akan dimusnahkan, adik-adik. Raja kaget dan raja bertanya kepada Ratu Ester, siapa yang berani mau memusnahkan bangsamu? Ester menjawab, si jahat Haman yang akan menghancurkan bangsa Yahudi, yang merencanakan semuanya. Raja marah, kata raja gini, berani, kamu terlalu berani untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Haman diusir sama raja. Terus akhirnya bangsa Yahudi menang, adik-adik. Dia tidak jadi dimusnahkan. Raja mengeluarkan perintah lagi untuk menarik, bahkan tidak bisa ditarik, adik-adik, perjanjiannya. Tapi raja mengeluarkan perintah lagi bahwa bangsa Yahudi boleh pasukan perang yang ingin membinasakan mereka. Bangsa Yahudi menang, adik-adik. Terus Ratu Ester dan Mordekai bersuka cita karena bangsanya tidak jadi dibinasakan, adik-adik. Adik bisa baca kisahnya di Ester pasal 3 sampai 5. Oke, adik-adik, jangan lupa dibaca biar adik-adik memahami kisahnya dari apa yang kakak ceritakan tadi. Oke, adik-adik, kita akan baca ayat hafalan, adik-adik, di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah ditaburkan. Biarlah kiranya itu boleh menjadi kekuatan, biar kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan Kristus Tuhan di akhir-akhir zaman ini ya Tuhan. Jadikan kami generasi Yeremia-Mu ya Tuhan, yang semakin Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ada pengumuman loh.
Dicari generasi Yeremia, ciri-cirinya adalah 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani untuk dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Selalu berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah, kalau itu adalah kalian, ikutin aku ya. Aku adalah generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita adalah generasi Yeremia. Selamat, kita telah menjadi generasi Yeremia. Kita kan sudah selesai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama bersatu dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikutnya kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dan setiap kami boleh dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa Tuhan gembala kami Tuhan, Paniko Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, seluruh wakil-wakilnya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan. Maka kami juga membawa Tuhan gembala kami Tuhan. Kami membawa Kak Welia Tuhan beserta Ibu Maulin. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai Tuhan. Dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Maka kami juga membawa gembala kami yang kami kasihi, Bapak Histiamin Arjo Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi hamba-Mu untuk ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang adik-adik yang di rumah. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat damai sukacita dari Allah Bapa Surga Roh Kudus yang sempurna di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.